Baik, ketemu lagi dengan saya Aeng Hidin. Hari ini saya akan mensimulasikan langkah uji independent sample test atau Mann-Whitney test dan cara menyusun laporannya. Ini contoh kasus penelitiannya. Seorang peneliti namanya Somad ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar PPKN. Dia melaksanakan eksperimen melibatkan dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 10 siswa plus nomor absen Anda. Belajar menggunakan metode curah pendapat. Jadi kelompok pertama 10 plus nomor absen menggunakan metode curah pendapat. Kelompok kedua terdiri dari 10 siswa juga plus nomor absen belajar dengan metode diskusi. Jadi kelompok pertama metode curah pendapat, kelompok kedua metode diskusi. Jadi ada dua kelompok, masing-masing belajar dengan metode yang berbeda. Setelah eksperimen, soal pilihan ganda diberikan, ya kan? Soal pilihan ganda itu untuk mengukur hasil belajar. Soalnya terdiri dari 10 pertanyaan. Data hasil belajar diinput menggunakan run between. Si Somad, ini peneliti, berhipotesis atau mengajukan hipotesis. Terdapat perbedaan signifikan rata hasil belajar antara kelompok belajar yang menggunakan metode curah pendapat, kelompok pertama, dan kelompok belajar yang menggunakan metode diskusi. Ini kasusnya ya. Jadi kalau kita buat bagannya ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kelompok 1 kita anggap sebagai kelompok perlakuan, kelompok 2 sebagai kelompok kontrol. Kelompok 1 menggunakan metode curah pendapat. Kelompok 2 menggunakan metode diskusi. Setelah belajar, mereka mengerjakan soal pilihan ganda 10 pertanyaan. Nah, tes hasil belajarnya ini kita uji menggunakan uji independent sample test. Dari hasil pengujiannya kita bisa membuktikan apakah terdapat perbedaan signifikan atau tidak rata hasil belajar antara kelompok curah pendapat dan hasil belajar kelompok metode diskusi. Oke. Untuk melaksanakan uji independen sampel t-test ada kurang lebih 5 langkah. Pertama, siapkan data dulu. Yang kedua, laksanakan uji persyaratan analisisnya. Yang ketiga, cek syaratnya apakah terpenuhi atau enggak. Yang keempat, memilih uji hipotesisnya. Nah, hipotesisnya bisa jadi independent sample t-test atau Mann-Whitney test. Jadi independent sample t-test tujuannya semua untuk menguji hipotesis ya. Berikutnya adalah menyusun laporannya. Seperti itu ya. Kita masuk ke langkah pertama, menyiapkan data. Oke, kita identifikasi dulu kasusnya. Di kelompok pertama 10 siswa plus nomor absen Anda. Ini nomor absennya contohnya 2. Saya Aeng misalkan ya kan, nomor absen 2. 10 tambah 2, 12. Kelompok 2, 10 siswa juga, plus nomor absen, 12 juga. Jadi masing-masing kelompok 12 siswa. Soalnya 10 pertanyaan. Berarti ada soal 1 sampai dengan soal 10. Oke, untuk menyiapkan data kita buat tabel dulu seperti ini nih. Siswa 1 sampai dengan siswa 12. Karena jumlah siswanya ada 12 ya, kelompok 1. Hasil tes belajar kelompok 1 perlakuan, metodenya curah pendapat. Metode belajarnya curah pendapat. Soal 1 sampai dengan soal 10. Kita gunakan teknik run between sama dengan run between ya. 0,1 kurung tutup enter. Nah, setelah keluar nih, kita tarik dari kiri ke kanan sampai soal 10. Jadi jangan lewat sampai skor total. Baru tarik ke bawah ya sampai siswa 12. Oke, kita warnain dulu kuning. Nih. Baru kita hitung skor totalnya. Cara menghitung skor total menggunakan rumus SUM. SUM
blok kayak saya ulangi ya, SUM blok dari 1 sampai dengan soal 10. Jangan kelewatan, sisa satunya aja, kurung tutup, enter. 4 gitu ya. Kita tarik dari atas ke bawah. Oke, gitu ya. Terus kita hitung hasil belajarnya. Sama dengan 5, ulangi lagi ya. Sama dengan kurung buka, ya, skor total, ya, ini skor total dibagi jumlah soal. Jumlah soalnya 10 ya dibagi 10. Kalau jumlah soalnya 12 ya dibagi 12. Bagi 10 kurung tutup, baru dikali 100. Enter. Udah dapet, tarik dari atas ke bawah. Gitu ya. Kelompok 2 juga begitu, soal 1 sampai soal 10. Ya. Siswa 1 sampai siswa 12. Sesuai dengan kasusnya tadi, kasus ini. Ya. Baru kemudian kita input datanya sama dengan run between. 0, titik koma, 1, kurung tutup, enter. Saya hapus dulu ya. Soal 1 udah dimasukin run between, tarik dari kiri ke kanan sampai soal 10, tarik lagi dari atas ke bawah. Oke. Selesai, kita kasih warna hijau dulu deh. Terus kita hitung skor total. Skor total itu sama dengan SUM kurung buka soal 1 diklik sampai soal 10 di blok, kurung tutup, enter. Ya. Sum soal 1 sampai soal 10 kurung tutup, enter. Tarik dari atas ke bawah. Nah, gitu ya. Baru kita hitung skor hasil belajarnya atau nilai hasil belajarnya ya. Sama dengan 4, kurung buka dulu, sama dengan kurung buka 4, nah, skor total dibagi jumlah soal 10, kurung tutup, baru dikali 100. Ya. Y30 dibagi 10 dikali 100. Y30-nya itu skor total dibagi 10. 10 jumlah soalnya dikali 100. Enter. Keluar nilainya, baru kita tarik dari atas ke bawah. Selesai. Berikutnya kita bikin tabel yang baru nih, tabel, saya hapus dulu deh. Tabel hasil belajar kelompok metode ini aja sih. Hasil belajar yang kelompok 1, kita copy dulu kelompok 1, copy. Oke, pindahin ke sini, ke tabel yang baru, klik kanan, paste spesial, paste link. Oke, di kuning ya warnanya. Hasil belajar kelompok 2 yang metode diskusi kita juga copy. Copy, klik kanan, copy. Jangan lupa ngopinya ngeblok dari atas ke bawah ya. Di sini klik kanan, paste spesial, value. Klik kanan, paste spesial, paste link. Gitu ya, udah ya. Selanjutnya run between-nya kita matiin nih. Run between tadi udah dimasukin, matiin dulu. Copy, klik kanan, paste spesial, value. Oke, yang ini juga kelompok 2, blok dulu, klik kanan, copy, klik kanan, paste spesial, value. Gitu. Soalnya kalau run between yang nggak dimati-matiin ini berubah-berubah terus gitu ya. Oke. Kita udah pindahin, kita kasih di kelompoknya nih kayak kode 1. Jadi kelompok 1. Namanya kita kasih kode kelompok 1 gitu. Angka 1 ini kode, ini kelompok 2. Kelompok 2. Kita tarik aja di atas ke bawah. Kelompok 2. Kelompok 1 metodenya curah pendapat, kelompok 2 metodenya diskusi.
negatif. Udah selesai, kemudian kita siapkan dulu format laporannya. Ini hapus dulu deh. Hapus dulu. Nah, format laporannya udah bisa di-download ya. Format laporan ini udah bisa di-download di Google Classroom. Jadi Anda buka Google Classroom-nya. Di topik 5, tugas proyek 5, di sini ada format laporan. Di-download dulu. Setelah di-download, baru kemudian Anda buka di Word-nya. Ini format laporan uji independen sampel dites garis miring Man Whitney UTS. Oke. Kemudian kita masukkan dulu kasusnya. Kasusnya tadi di tugas proyek ya. Nah, ini kan saya simulasi. Misalkan tugas proyeknya ini kasusnya seperti ini. Kita copy aja kasus. Klik kanan, copy. Nanti kasus Anda nih, kasusnya ada di Google Classroom. Jangan salah kasus, Tar. Tugas proyek 5, dibuka. Ini kasusnya ini, jadi nanti Anda ngopinya yang ini nih, yang di tugas Classroom. Ini kan contoh. Contoh itu ya mirip-mirip gitu ya. Oke. Berikutnya kita copy dulu kasusnya ini, copy, kita pindahin ke format laporannya di bawah kasus, paste. Nah, ya kan, berubahnya jadi bold, matiin dulu boldnya, terus kita rapiin dulu jadi naik langsung gitu ya. Nah gitu, jadi satu paragraf rata kiri kanan, ini rata di kanan, rata di kiri gitu, terus nggak ada spasi ini, naikin rapetin ke atas. Oke, baru kemudian hipotesis. Nah, hipotesis ini terdapat perbedaan. Mengajukan hipotesis, copy aja, copy, paste di bawah hipotesis, paste. Terdapat perbedaan berarti HO. Ya, titik 2. Kita klik menu insert, simbol. Di sini ada mu, gambar mu, mu. Mu itu rata-rata ya. Insert, close. Mu-nya udah ada. Copy aja, Ctrl C, Ctrl C, di blok dulu ya. Blok, copy, ini 1. Terus terdapat perbedaan berarti tidak sama dengan, insert lagi simbolnya. Sini tidak sama dengan, close. Mu 2, mu 2. Jadi mu 1 tidak sama dengan mu 2. Kita klik di sini, ya kan gini ya. Klik lagi di angka 3. Nah, ini muncul nih huruf L kecil tuh, huruf L. Garis hitam L, milik L. Tapi ngadepnya ke kanan. Oke. Terus tab. Nah, setelah di tab, kita klik ininya nih, ini. Ya. Oke, ini hapus kelebihan. Oke, kita copy aja ini. Blok, copy. Kita paste di sini. HO-nya jadi HA. Ya, kita rapetin. Ini tidak terdapat. Jadi yang tidak terdapat itu tidak sama dengan tidak terdapat. Sorry. Tidak terdapat itu tidak terdapat perbedaan itu sama dengan. Ya, terdapat perbedaan berarti tidak sama dengan. Jadi HO itu tidak terdapat perbedaan. Kalau HA terdapat perbedaan. Ya. Itu hipotesisnya. Oke, kita rapetin dulu. Nah, ini rapet. Terus jangan lupa rata kiri kanan, di blok dulu. Pastikan nih udah di justify ya, rata kiri kanan.
Baru kemudian kita pindahin datanya. Kita kembali ke Excel. Ini datanya ini nih. Hasil belajar kelompok metode. Blok, klik kanan, copy. Kita blok, klik kanan, copy. Buka laporannya tadi, boardnya. Kita paste di bawah tabel 1, tapi direnggangin dulu dikit. Paste. Biar nggak berantakan. Baru kita rapetin. Udah rapet, kita blok dulu tabelnya gini. Layout. Di sini after, before-nya 0. Afternya 0, jadi rapet. Jadi atau nggak klik kanan, mana nggak ada paragraf ya. Yang pasti before afternya ini 0, 0, 0 enter, 0 enter. Berikutnya tabelnya kita rapiin dulu. Ini blok lagi, ini kan masih ada garis vertikalnya ke bawah nih. Kita hilangin, caranya gimana? Blok, tabel desain, border. Nah, yang vertikalnya kita hilangin. Vertikalnya ada. Ini border, no border, border bottom, border top border, border inside. Jadi perhatikan ada bottom, top, inside, horizontal border. Gitu ya. Nanti munculnya seperti ini. Jangan lupa di blok lagi layout, auto fit content, auto fit window. Oke. Terus kita menu home, tengahin. Sorry, control J. Menu home, ini tengahinnya nggak bisa begini. Ini kita blok ini ya. Tengahin ini. Gitu. Jadi hasil belajarnya di tengah-tengah, kelompoknya tengah-tengah, metode tengah, tapi garisnya rata kiri kanan. Ini masih dalam keadaan terbold, kan? Di blok dulu, boldnya kita mati. Jadi nggak bold. Yang di bold ini yang baris pertamanya doang, yang hasil belajar kelompok sama diskusi. Kita kasih warna dulu, kuning misalnya. Oke. Ini dari hipotesis ke data satu spasi aja. Di enter nih, jadi satu spasi gitu. Oke, di sini kan nggak ada judulnya nih. Di sini ada judulnya. Bagaimana biar judulnya muncul? Tolong diperhatikan. Oke. Ini kita mouse-nya di pinggir nih, di blok dari baris pertama di blok, jadi ke blok tuh. Di sini mouse-nya di tengah-tengah, klik kanan, di kelompok ya. Tabel properti, row, allow-nya dimatiin, diaktifin, jadi warna biru, repeat-nya diaktifin, jadi warna biru ini. Oke. Nanti hasilnya akan muncul tuh hasil belajar kelompok metode. Seperti itu. Ini namanya rapi. Jadi meskipun terbagi menjadi 2 halaman, tapi judul tabelnya masih ada. Itu ya, tabel 1 data hasil belajar kelompok perlakuan dan kontrol. Kelompok 1 curah pendapat sebagai kelompok perlakuan, kelompok 2 diskusi sebagai kelompok kontrol gitu ya. Itu dalam eksperimen independent sample test seperti itu. Berikutnya kita masuk ke uji persyaratan analisis. Kita balik lagi ke Excel dulu. Ini datanya kita copy dulu nih, copy. Datanya angka aja ya, 60, 1 sampai ke bawah. Kita copy dulu. Copy. Klik kanan copy. Setelah di blok, klik kanan copy, buka SPSS-nya. Oke. Saya bikin baru aja dulu. Ini saya file, file new data. Data baru ya.
File new data. Silang-silang dulu. Saya buka lagi. Ya, saya buka dulu SPSS-nya. Oke. SPSS-nya udah terbuka di data view, klik par, edit, paste. Nah, jadi part 1 sampai part 2 gitu ya. Nah, kita rubah dulu di variable view. Part 1-nya kita rubah menjadi HB, hasil belajar. Part 2-nya kita rubah menjadi call. Nah, kita gedein dulu nih. HB call ya. Sini juga HB call ya. Oke, ke variable view lagi di HB-nya pada label kita tuliskan hasil belajar. Di kelompoknya pada label kita tuliskan kelompok. Oke. Di value pada baris kedua di sini value, di sini klik 1. Nah, itu 1 itu kelompok 1. Kelompok 1 tadi pakai curah pendapat. Add 2 diskusi. Add. Oke. Jadi kan di sini tadi di Excel-nya curah pendapat 1 kan, 2-nya diskusi. Makanya di baris kelompok pada menu value, pada kolom value di sini tuliskan 1 curah pendapat, 2 diskusi. Lalu oke. Berikutnya misurnya di baris pertama hasil belajar, misurnya rubah jadi scale. 2 kelompoknya kita rubah menjadi nominal. Baru kita save. Data uji independen sampel test. Tugas proyek. Kalau tugas proyek, tapi kalau post test, save. Yes. Nah, sudah di save, baru kita melaksanakan uji normalitas. Klik analyze, ADE, deskriptif, explore. Jadi, ya, ulangi ya. Analyze, deskriptif, explore. AD, analyze, deskriptif, explore. Oke, muncul seperti ini. HB-nya kita pindahin ke dependent, kelompoknya kita factor list. Jadi, HB di atas, kelompok di bawah. Factor list. Oke, kita klik plot. Di sini ada bacanya plot. Klik plot. Muncul di sini ada jendela plot ya. Ini histogram diaktifin. Nah, Excel saya masalah. Normality plot with test. Jadi stem, histogram, normality plot with test. Box plotnya faktor level together. Continue. Lalu oke. Nanti akan keluar di menu Windows output.
Outputnya banyak ya. Di sini ada test of normality. Ya, test of normality itu untuk uji normalitas. Tes itu uji of normality, uji normalitas. Kita copy aja. Klik kanan, copy. Kita pindahin ke laporan. Uji normalitas tabel 2, output SSS pada uji normalitas. Di bawah ini. Klik kanan, paste. Oke. Kita rapetin dulu ke atas. Jadi rapetin ini. Di blok tabelnya, layout, auto-fit content, auto-fit Windows. Jadi biar rata kiri kanan. Tujuannya itu. Tabel desain, border, no border, border lagi, bottom, border lagi, top, border lagi, inside. Jadi munculnya gini nih. Bottom checklist, top checklist, inside horizontal border checklist. Seperti ini nanti penampilannya. Ini namanya tabel yang rapi ya. Oke, baru kemudian kita interpretasikan. Untuk menginterpretasikannya, kita perhatikan di kolom Shapiro Wheel yang ini. Shapiro Wheel kita warnain merah. Di kolom SIG-nya kita warnain merah. Di kolom DF-nya juga kita warnain merah. Terus curah pendapat sama diskusi kita warnain merah. Nah, hasil belajar kita warnain merah dulu. Biar kita ya, untuk menginterpretasikannya itu gampang, warna-warnain merah dulu aja. Oke. Aturannya gini, uji normalitas tuh pengen mengetahui normal atau tidak normal. Gitu ya. Normal itu jika SIG SW-nya, SW itu Shapiro Wheel, SIG SW-nya lebih besar dari P value. Ini harus diingat ya. Normal itu SIG SW-nya lebih besar dari P value. Kalau tidak normal, SIG SW-nya kurang dari P value. Nah, berdasarkan ketentuan ini, kita bisa menginterpretasi ini, tabel 2. Kita boldnya matiin dulu. Ini patokan aja, ya. Jadi, kita interpretasikan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan, K-nya besar 2 ya, pada tabel, T-nya gede, tabel 2, diketahui bahwa data hasil belajar kelompok apa yang atas, curah pendapat ya, itu SIG-nya 0,135, P value-nya itu 0,05. Ini udah ketentuan dari uji statistiknya 0,05. Jadi Anda bisa nentuin 0,05 atau 0,01 atau 0,01 ya. Tapi biasanya gunainnya 0,05 aja. Hasil belajar kelompok curah pendapat terdistribusi normal, ya kan? Titik. Yang kelompok diskusi terdistribusi normal juga enggak? Nah, ini 0,06. 0,06 itu lebih besar dari 0,05. Terdistribusi normal juga, berarti data hasil belajar kelompok curah pendapat dan diskusi terdistribusi normal. Di sini kita masukin kurung buka, ya, spasi dulu tadi kurung buka, kan DF sama dengan 12, koma, ya kan SIG-nya sama dengan 0,135, koma, P value sama dengan 0,05. Jadi kita menetapkan P value-nya ini ya, 0,05. Nah, terus curah pendapat, diskusi juga gitu. Kurung buka, ya, setelah diskusi spasi kurung buka, DF sama dengan 12, SIG-nya
sig SW sama dengan 0,066. Peak value sama dengan 0,05 gitu ya. Kurung tutup spasi. Ya, ini kita warnai dulu dah biar gampang. Ingat. Oke, kita udah nginterpretasiin. Jangan lupa nih dicek dulu paragrafnya itu udah rata kiri kanan belum? Udah sejajar belum? Oh, udah sejajar. Di kiri juga udah sejajar. Oke. Yang ini patokannya kita hapus dulu. Ini kan patokan doang. Nah, gitu ya. Berikutnya, Pak, bagaimana sih kalau di sininya curah pendapat normal nih karena signal lebih besar. Ini contohnya kalau diskusi misalkan tidak normal. Ini misal. Maka kata-katanya gini, berdasarkan hasil pengujian supaya menunjukkan pada tabel 2 diketahui bahwa data hasil belajar kelompok curah pendapat terdistribusi normal. Titik. Sedangkan, gitu ya, itu sedangkan artinya bertolak belakang. Data hasil belajar kelompok diskusi tidak terdistribusi normal. Gitu ya. Kalau ada dua situasi yang berbeda ya. Kalau ini kan sama-sama normal, makanya pakai katanya dan. Ini Anda perlu belajar bahasa Indonesia ya. Oke, kita rapetin dulu nih nomor 2-nya. Nah, ini ya. Jadi jaraknya cuma 1 enter doang loh. Kedap kedipnya nih, kursornya cuma 1 doang. Nggak 2 gini, 1 aja. Oke, berikutnya pencilan data. Kita pengen tahu ada pencilan data atau tidak. Nah, di materi ini Anda baca pencilan itu apaan sih? Di materi ada ya kan. Harus dibaca materinya. Nah, pada saat Anda melaksanakan uji normalitas, ini nanti ada grafik box plot. Di SPSS-nya keluar grafik box plot. Kita cek ya SPSS-nya. Di sini ada box plot. Nah, ini ya box plot. Yang mana sih box plot? Yang kayak gambar pompa. Nah, gambarnya tuh kan kayak pompa. Orang nyebutnya pompa. Nah, ini box plotnya kita copy dulu. Copy. Nah, kita pindahin ke Word. Di atas gambar 1. Ke kanan paste. Jadi gambar dulu, baru keterangan gambarnya. Gambar 1. Gambar 1 itu keterangan gambar. Ini gambarnya. Kita kecilin dulu, jangan gede-gede lah. Ini ya. Terus kita tengahin. Jadi gambarnya harus di tengah. Nah, ininya rapat. Jadi jangan ada renggang begini. Jangan ada renggang begini. Ini salah. Rapat. Nah, ini kan nanggung nih. Duanya di sini, gambarnya di sini. Ini turunin aja duanya. Oke. Yang kita jangan ada jarak. Ini cek dulu di spasiannya ada nggak sini. Oh, nggak ada berarti udah ujung. Oke. Baru kemudian kita interpretasikan. Interpretasikan ini mau di bawah 2 boleh, mau di bawah gambar 1 juga boleh. Tapi kalau mau di bawah gambar 2, nggak apa-apa. Di bawah gambar 1 juga nggak apa-apa. Saya contohin di bawah, di atas gambar 1-nya ya, di bawah angka 2 di sini. Ya. Boldnya dimatiin dulu. Berdasarkan hasil pengecekan terhadap grafik box plot, B-nya besar, kurung buka, gambar 1. Jadi box plotnya ada di gambar 1. Diketahui bahwa ya tidak terdapat pencilan data. Anda menginterpretasi grafik box plot itu ada di materi, makanya baca materi. Jadi kalau di box plotnya itu ada bintangnya, itu berarti ada pencilan data. Ntar saya cari bintang dulu ini. Biasanya nih kalau ada pencilan data di sini muncul bintang-bintang. Bintang, kalau enggak buletan. Kegedean. Buletan. Ingat ya, kalau ada. Ini kan saya contohkan kalau ada. Biasanya ada muncul bintang. Kalau enggak buletan kecil.
bulatan kecil, bulatnya kecil banget gitu di sini. Jadi kalau nggak bintang ya bulatan dia. Itu namanya ada pecilan data. Ini kan nggak ada nih ya, bersih. Kita lihat, perhatikan ya. Jadi nggak ada bintang, nggak ada bulatan kecil. Berarti tidak terdapat pecilan data. Baik pada hasil belajar kelompok curah pendapat maupun, kalau ada baik berarti maupun maupun pada hasil belajar kelompok diskusi titik. Kita cek paragrafnya nih. Nih harus rata kiri kanan. Udah seperti ini. Jadi ini rapet nih, nggak ada renggang ini. Rapet ya. Oke, kalau mau di bawah juga boleh kita bawahin. Ini kita cut ya kan. Baru di bawah grafik box plot, Ctrl J ya, kata kiri kanan, paste. Gitu ya. Boleh juga begini. Baru kita, tapi harus ada spasi. Nah, gini. Jadi jangan rapat begini. Nah, spasi dulu. Dijarakin dulu di enter. Gitu ya. Baru kemudian kita ke uji homogenitas. Oke. Uji homogenitas. Tapi sebelum ke uji homogenitas, ya kita lanjut dulu deh ke uji homogenitas. Tabel 3. Kita balik lagi ke SPSS. Yang outputnya disimpan dulu. Output uji independen sampel t-test. Tugas proyek. Kalau lagi tugas proyek, kalau lagi poster ya poster. Kita balik lagi ke data. Kita melaksanakan uji homogenitas. Homogen atau tidak homogen. Klik analyze ya. Klik compare mean AC, jadi analyze, C-nya compare mean, independent sample t-test, jadi ACI, analyze, compare mean, independent sample t-test. Di sini HB-nya masukin ke kanan, ya kan? Kelompoknya masukin ke grouping variabel. Ya. Terus klik define grupnya, diklik. Nah, muncul grup 1, grup 2. Jadi ada 2 grup kan, grup 1, grup 2, continue. Ya kan? Terus option ini 95%, oke, continue. Oke. Nanti keluar output Windows. Output tadi ya, di outputnya. Nyambung jadi ya. Nih, nyambung. Di bawahnya kita lihat, di bawahnya ada independent sample t-test di bawahnya. Ini terlalu rapet. Di bawahnya ya. Ntar kita kecilin dulu. Di bawah ada independent sample t-test. Nah, independent t-test. Nah, ini ada independent sample t-test, copy. Klik kanan, copy. Nah, atau di sininya ya, klik kanan, susah banget, klik kanan, copy. Kita pindahin ke Word. Di sini, di enter dulu agak jauh. Nanti kalau nggak jauh, berantakan. Paste, Ctrl P. Nah, ini berantakan deh. Kelewatan ya. Blok dulu nih, yang ada gambar plusnya. Blok. Gambar plus, blok. Jadi kan ke blok ini, layout. Dalam keadaan terblok, layout, auto fit content, auto fit window. Jangan lupa, content window. Kecilin dulu hurufnya, jadi 8 dah. Nah, gitu. Tabel desain,
Jadi dalam keadaan terblok tabel desain biasa no border, border lagi bottom, border lagi top, border lagi inside. Gitu ya. Oke, kita rapetin dulu. Oke, kita tandain dulu uji homogenitas pakai apaan sih, ya kan? Uji homogenitas itu di sini nih, Lepin test. Oke, di sini ada equal tuh homogen, not assume. Nah, kalau ini equal varian assume, artinya asumsi homogenitasnya terpenuhi. Kalau ini asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi. Nah, di sini gitu ya. Tapi bisa jadi F-nya itu di sini kalau tidak homogen. Signya juga di bawah sini. Bisa jadi di sini gitu ya. Bisa jadi di yang kuning posisinya. Kalau yang di atas berarti homogen, kalau yang di bawah berarti tidak homogen. Gitu gampang. Ya. Oke. Kita tandain dulu ini nih F sama signya, kita warnain merah deh. Oke, tabelnya di blok lagi. Di sini ada layout. Before afternya jadi 0 dulu. 0, pasti 0, 0, 0, enter. Oke, baru kita interpretasikan. Boldnya ini. Matiin dulu boldnya. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel, T-nya besar, tabel 3, diketahui bahwa varian ya, data hasil belajar kedua kelompok mana aja, kurung buka, curah pendapat dan diskusi bersifat homogen, kurung buka. Nah, homogennya mana ya? Yang sini nih, ini kalau di equal berarti homogen. Di sini F sama dengan, saya ini dulu dah, ini biar dekat. Jadi biar kelihatan. F sama dengan 1.181, koma sig ya sama dengan 0.289 sini. Kan titik 289 berarti 0, atau 0.289. Ya kan, kemudian koma p value sama dengan 0,05. Jadi pengertiannya itu homogen itu jika signya lebih besar dari p value. Gitu ya. Itu no homogen. Kalau tidak homogen sebaliknya. Homogen jika signya kurang dari p value. Nah, 0,089 itu kan lebih besar dari 0,05, makanya homogen. Oleh karena itu di tabelnya di equal varian assume. Asumsi variansi equal itu sama itu homogen. Asumsi variansi homogen atau asumsi variansi sama atau homogen. Ya. Jadi homogen itu sama, equal. Ya, ini interpretasinya seperti itu. Yang ini kita hapus dulu. Tapi harus diingat nih oleh Anda, homogen tuh signya lebih besar. Tidak homogen signya kurang dari. Jadi sama kayak uji normalitas, normal itu signya lebih besar. Tidak normal itu signya lebih kecil. Oh iya, ini sig SW. Karena kita menggunakannya Shapiro-Wilk. Kalau Kolmogorov-Smirnov KS gitu. Kolmogorov-Smirnov KS. Ini udah ketentuan ya, biasanya orang gampang ingatnya itu SW, Shapiro-Wilk gitu, disingkat aja. Oke, ini udah nih. Nah, kita interpretasinya mau di atas, mau di bawah. Kita coba di atas, Ctrl X, di blok dulu, Ctrl X, taruh dia di bawah uji homogenitas, paste.
Muat nggak? Oh, tabelnya terbagi menjadi dua, nggak muat. Nggak muat, ya udah kita ke bawahin aja. Jadi 3, tabel 3, interpretasinya di bawah. Paste, gitu. Itu ya, daripada gantung tabelnya mendingan di bawah interpretasinya. Baru kemudian uji hipotesis. Nah, di sini ada pilihan tabel 4-nya uji hipotesis independent sample t-test atau Mann-Whitney U. Jadi harus diingat ya. Independent sample t-test tuh ya kan. Jika data terdistribusi normal. Nah, terus kalau Mann-Whitney U test jika data tidak terdistribusi normal. Jadi tidak normal, terdistribusi tidak normal. Berarti di sini tabel 4-nya kita milih uji hipotesisnya independent sample t-test atau Mann-Whitney U-test. Ya tergantung pada apakah normal atau tidak normal. Kita lihat dulu uji normalitasnya. Oh, curah pendapatnya normal. Diskusinya normal. Berarti dua-duanya normal. Kalau dua-duanya normal berarti pakai independent sample t-test. Ya. Kalau misalkan curah pendapatnya normal, Pak. Diskusinya tidak normal. Ya nggak pakai independent sample t-test, tapi pakai Mann-Whitney U-test. Karena syarat dari independent sample t-test itu, jadi syaratnya semua datanya terdistribusi normal. Baik di curah pendapat di kelompok 1 maupun di diskusi itu dua-duanya harus normal. Baru pakai independent sample t-test. Kalau salah satunya aja tidak normal, misalkan curah pendapatnya normal, diskusinya tidak normal, berarti nggak pakai independent sample t-test, tapi pakai Mann-Whitney U-test. Kalau tidak normal dua-duanya pakai Mann-Whitney U-test. Kalau tidak normal salah satunya pakai Mann-Whitney U-test. Jadi baik normalnya 1 maupun normalnya 2, ya kan? Sorry. Kalau tidak normalnya 1 atau tidak normalnya 2, tetap pakai Mann-Whitney U-test. Gitu ya. Data terdistribusi tidak normal. Baik untuk nah, pokoknya salah satu kelompok tidak normal gitu ya. Jadi kalau ada 2 kelompok salah satunya aja tidak normal, ya udah pakai Mann-Whitney U-test. Tapi kalau dua-duanya normal, ya kan pakai independent sample t-test. Nah, dalam contoh ini di sini dua-duanya normal. Kelompok curah pendapat normal, diskusi juga normal, ya kan? Berarti pakai independent sample t-test. Gitu ya. Oke, maka kita hapus dulu Mann-Whitney U-nya. Gitu ya. Independent sample t-test. Oke, bagaimana cara melaksanakan uji independent sample t-test? Sebenarnya kita udah melaksanakannya. Tadi waktu kita uji homogenitas, di sini ada tabel independent sample t-test di output SPSS-nya. Berarti itu independent sample t-test kita pakai juga gitu. Nah, gitu, copy lagi. Tapi kalau nggak capek, kalau capek-capek, kalau nggak mau capek, gitu ya. Ini copy aja, copy. Dipindahin ke bawah. Ingat ya, kalau independent sample t-test, nanti Mann-Whitney. Seperti itu ya, paste. Baru kita interpretasikan. Nah, interpretasian di mana? Di sini nih. Nah, di kolom test for equality of mean, ya kan di sini. Juga nih, sini. Kita harus tandain sini. Terus mean difference-nya kita tandain. Ya, DF-nya kita tandain. Oke. Oh sorry, yang ininya kan enggak nih. Karena kan homogen. Ya. Karena kan homogen di sini.
Nah gitu, jadi yang bawahnya nggak usah dimerahin. Ini kita normalin dulu. Jadi, ya, merahnya kita, ini gambar ember, no color. Kita interpretasikan. B. Berdasarkan hasil. Sorry, sini nih. Oh, di sini dulu lupa saya. Hasil uji persyaratan analisis diketahui bahwa data terdistribusi normal. Titik. Oleh karena itu, uji hipotesis menggunakan uji independen sampel. Titik. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4. Ini tabel 4. Nih, kan? Tabel 4. Baru kita interpretasikan di bawahnya berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 diketahui bahwa perbedaan sebesar sebesar berapa min difference-nya? Min difference itu artinya selisih perbedaannya. Perbedaan sebesar 1, ya kan? Titik 667. Ya. Diketahui bahwa perbedaan rata hasil belajar sebesar 1,667, jadi jangan lihat negatifnya, 1,667 antara kelompok metode curah pendapat, kan yang pertamanya curah pendapat, dan metode diskusi bersifat signifikan atau tidak signifikan. Ingat, signifikan itu jika sig-nya lebih kecil dari value. Kalau tidak signifikan itu jika sig-nya lebih besar dari value. Nah, sekarang sig-nya adalah 0,752. Sig-nya kan 0,752. Berarti lebih besar dari value. Ya kan? Value-nya kan sama dengan 0,05. Jadi sig-nya sama dengan 0,75 lebih besar dari value. Maka keputusannya tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian eksperimen ditunjukkan pada tabel 4 diketahui bahwa perbedaan rata hasil belajar sebesar 1,66 antara kelompok metode curah pendapat dan metode diskusi bersifat tidak signifikan. Kurung buka ya, DF sama dengan 22, ini DF-nya, DF 22, koma, ya kan, MD ya, min difference sama dengan 1,667, sig-nya di sini, sig to tail-nya kan, sig to tail, sig to pilot sama dengan 752 kurung tutup. Seperti itu, selesai. Min difference-nya 1,667. Dari mana sih Pak ngitung min difference-nya itu? Di sini kan curah pendapat rata-ratanya 50, ini minnya. Diskusi 51,67, ya kan? 50 dikurang 51,67, min difference-nya berarti 1,667. Dihitung aja 1,67 kan gitu ya. 667, benar 1,67. Karena kalau dibuat desimal itu 1,667 itu sama dengan 1,67 karena angka 7-nya lebih besar dari 5. Jadi angka 6 yang kedua yang di belakang 7 jadi 7 gitu. Selesai nih.
Nah, kan kita hapus yang ini. Oke. Oke. Ya. Baru kita kesimpulan. Tapi sebelum ke kesimpulan, gini dulu. Misalkan, ini misal. Kalau gitu. Kalau datanya tidak terdistribusi normal, misalkan di sini datanya tidak terdistribusi normal. Kalau ini kan normal, mungkin di hasil Anda itu tidak normal, maka Anda tidak menggunakan uji independent sample t-test, tapi menggunakan ujinya tadi Mann-Whitney U-test. Terus bagaimana cara melaksanakannya, Pak? Oke, kita balik lagi ke Windows. Ingat ya, ini misal datanya tidak normal. Klik analyze. Ya. Kalau data Anda tidak normal ya pakai Mann-Whitney U-test. Analyze, non-parametric, legacy dialog, AN, analyze, non-parametric, L, legacy dialog, ya kan? Terus, two independent sample. Pilihnya tuh 2 independent sample. Di sini HB-nya kita pindahin ke atas, kelompoknya kita pindahin ke bawah. Klik di find grupnya, masukin 1, di grup 1 masukin 2, di grup 2 continue. Oke. Baru kemudian di sini pilihnya jangan lupa Mann-Whitney U, ya, Mann-Whitney U test. Ya. Baru kemudian klik OK. Oke, kita keluar di sini namanya outputnya. Nah, ini di bawah tuh ada Mann-Whitney U test, ya kan. Jadi di sini ada tes statistik. Nah, kita copy, kita pindahin ke Word. Ini misalkan tabel 4-nya itu berarti kan tabel 4-nya Mann-Whitney, ini misal ya. Tabel 4-nya bukan independen, berarti Mann-Whitney test. Jadi kalau ini datanya tidak terdistribusi normal atau datanya terdistribusi tidak normal. Kalau di Anda misalkan datanya tidak terdistribusi normal dari uji normalitasnya, maka pakainya Mann-Whitney U-test. Ya kan? Uji statistiknya tadi udah kita laksanakan, ini tesnya, tes Mann-Whitney U-nya kita copy, baru kita pindahin ke Word. Oke, paste. Nah, udah di paste, kita blok, kita layout, auto fit content, auto fit Windows. Kita rapetin dulu. Nah, gitu ya. Kita blok lagi tabelnya. Kita pilih no border dulu. Klik lagi bottom border, top border, inside horizontal border. Di tabel desain ya, border tuh. Udah bottom, top sama inside. Jadi seperti ini. Oke, ke bawahin dulu dah. Baru kita interpretasikannya gimana ya, sama ini nih, ini ya, ini kita copy dulu. Jadi setelah hipotesis nih, misalkan ini kayaknya hipotesisnya pakai Mann-Whitney, gitu ya. Hasil uji besaran ini diketahui data terdistribusi tidak normal. Kalau tidak normal, oleh karena itu uji hipotesis menggunakan Mann-Whitney U-test. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4. Nah, ya. Uji hipotesis Mann-Whitney U-test. Baru kita interpretasikan.
Cara interpretasikannya di sini, Manwit New, kemudian asintonik. Nah, gitu ya. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa ujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan tidak signifikan. Jadi perbedaannya diketahui bahwa perbedaan tidak signifikan. Perbedaan apa? Perbedaan rata hasil belajar antara kelompok curah pendapat dan kelompok diskusi tidak signifikan. Tadi perbedaannya sebesar berapa? Perbedaan rata hasil belajar. Nah, revisi sebesar ya kan tadi 1,667. Ya. Dari mana sih Pak 667 ini tadi? Minnya ya. Min rata-ratanya ini. Minnya 50 dikurangi 5167. Hasilnya min dipernya 1,667 gitu ya. 1,667 gitu. Kalau ini min ranknya 12, jangkauan rata-ratanya ya, jarak rata-ratanya atau selisih rata-ratanya 12,21 dan 12,79. 12,71 dan 12,7. Rata hasil belajarnya sebesar tidak signifikan. Jadi 1,667 aja kita pakainya yang ini nih. Perbedaan rata hasil belajarnya. Min dipernya negatif 1,667. 1,667 tidak signifikan. Seperti itu. Ya, ini contohnya ya. Oke, kesimpulannya juga begitu. Kita tinggal ambil aja nih dari hasil uji normalitas. Kita copy. Saya bikin dulu dua split dulu ya, gampang biar uji normalitas. Copy. Kita pindahin ke kesimpulan. Paste, ya kan. Uji normalitas sudah diklik atasnya ya. Ini 2 layar nih. Ini kita copy, paste, uji homogenitas kita juga copy, titik dulu ya, paste, terus uji hipotesisnya. Ini kalau uji hipotesisnya pakai independent sample test, berarti copy yang ini, copy, paste gitu ya. Terus hasilnya di bawahnya, hasil tabel 4-nya kan interpretasikan, di bawahnya kita copy juga, copy, paste. Oke, remove split dulu. Jadi kesimpulan nih, kita masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan tabel 2-nya dihapus. Diketahui bahwa data hasil dari kelompoknya dapat dan diskusi terdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengecekan terhadap grafik box plot, nah ini gambar satunya dihapus. Diketahui bahwa ini naikin ke atas. Oke. Berdasarkan hasil pengujian, ya kan, diketahui sebagaimana ditunjukkannya ini sampai tabel 3 dihapus. Kita bawa varian data hasil belajar sifat homogen. Kemudian naikin ke atas nih, titik. Hasil uji persyaratan analisis diketahui bahwa data terdistribusi. Oleh karena itu, uji hipotesis menggunakan uji independent sample test. Ya.
Gitu. Ini hasil pengujiannya dihapus dulu. Nah, baru sini. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4, ini sebagaimana dihapus. Sampai tabel 4 hapus. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perbedaan rata hasil belajar sebesar -1 antara kelompok metode curah pendapat dan metode diskusi bersifat tidak signifikan. Udah selesai. Gitu ya. Ini kesimpulannya. Kalau ini untuk kesimpulan kalau pakai independent sample di tes ya. Ingat kalau untuk independent sample. Terus Pak, bagaimana kalau pakai kesimpulannya uh, untuk ini ya, pakai Mann-Whitney test. Kesimpulannya beda lagi. Ya. Nah ini misalkan kasih contoh F-nya kesimpulan Mann-Whitney test. Tinggal kita rubahnya kan yang ini doang, yang bawahnya nih. Ya. Sini copy. Oh ini tidak signifikannya belum ditambahin nih Mann-Whitney ya kan. Asim sig to tell sig to toilet sama dengan 0,836. Oke, value sama dengan 0,05. Iya kan gitu ya. Ini yang di copy. Ingat ya tadi, saya lupa nih tabel 4-nya tidak signifikan, tapi harus dikasih keterangan yang ini nih. Keterangan yang ini ya. Keterangannya gitu ya. Kita copy dulu aja, copy. Kalau kesimpulannya Mann-Whitney bersama, yang lain cuma tinggal ini doang, bawahnya aja. Gitu. Oleh karena itu, uji hipotesis menggunakan Mann-Whitney. Nah, jangan lupa dirubah, jangan independen terus. Mann-Whitney test. Kan kita menggunakannya Mann-Whitney test. Sebagaimana ditunjukkan tabel 4-nya diketahui. Dihapus. Berdasarkan pengujian diketahui. Nah, gitu udah selesai. Gitu. Ini contoh kalau ujinya, uji hipotesisnya pakai Mann-Whitney test. Ya, jadi kita cut dulu dah. Cut. Pakai Mann-Whitney test. Gitu kalau uji hipotesisnya pakai Mann-Whitney test. Gitu ya. Tabel 4-nya juga Mann-Whitney test pakainya ya. Tabel 4-nya Mann-Whitney test. Jadi kalau misal datanya itu normal, uji hipotesisnya tabel 4-nya Mann-Whitney test. Kesimpulannya juga kesimpulan Mann-Whitney test, tapi nggak usah ditulis kesimpulan Mann-Whitney testnya, ini dihapus. Ini independen sampel testnya juga dihapus, jangan lupa gitu ya, dihapus. Ini mah contoh aja kalau. Nah, dalam contoh yang saya berikan kan ini datanya terdistribusi normal dan kita menggunakan namanya independent sample t-test. Maka yang ininya hapus aja. Saya hapus ya, karena ini kan contoh. Kalau datanya tidak terdistribusi normal. Gitu. Nah, kalau Anda datanya tidak terdistribusi normal, ya pakai Mann-Whitney test. Ini hapus dulu dah. Kita save gitu ya. Karena dalam contoh saya itu di sini independent sample t-test karena datanya normal, ya udah pakai yang normal, pakai yang ini aja. Tapi kalau contoh Anda ya tidak normal, ya pakai contoh yang lain. Oke, saya buat aja dah contoh tidak normal. Kalau tidak normal ya hasil uji tesnya. Tadi ya. Nah, yang lain-lainnya kan sama, cuma di bagian uji hipotesisnya aja.
gitu. Kopi. Ini contoh ya, jangan Anda lakukan ya, tergantung pada situasi Anda. Kalau datanya tidak distribusi normal berarti man-with new test gitu. Contoh, kalau tidak normal, hasil uji persyaratnya tidak normal, maka laporan uji hipotesisnya judulnya tetap begini sama, cuma bedanya di ininya aja, di uji hipotesisnya sininya saja. Nah, di sininya saja uji hipotesisnya man-with new test gitu ya. Ini kalau contohnya tidak normal ya, tapi kalau normalnya ya biasa aja. Ini contoh tidak normal itu misalkan 0,035, 0,35, sini 0,006 kan, ini berarti 0,035, di sini 0,06, terdistribusi tidak normal. Bisa jadi curah pendapatnya normal, diskusinya tidak normal. Pokoknya salah satunya tidak normal, pakai man-with new test. Ini contoh, misalkan datanya dua-duanya tidak normal. Paham ya? Kelas gitu. Udah selesai. Kita cek lagi kerapihannya. Rapi. Ini pakai Tahoma 11 ya. Kontrol A. Pilih Tahoma. Ya kan? Udah 11. Nah, kita cek lagi, dicek lagi. Sebelum dikumpulin, dicek lagi. Udah bener apa belum? Udah rapi apa belum? Oh ini kegedean nih. Kayak gini nih nggak rapi, kegedeannya dikecilin hurufnya. Tuh. Ya, uji hipotesisnya ada renggang nih. Tahu aja sih Pak renggang ini, makanya dikliknya ya, klik di sininya. Ada renggang ya dihapus renggangnya. Tabel 4 nih dipisah. Ininya 10, 9, kurang kecil 8. Jadi satu baris semua gitu. Ini bagus. Nih itu satu baris semua gitu. Jangan dua baris, ya kecilin aja hurufnya, blok. Ini kecilin hurufnya 9. 9 masih kegedean ya 8. Nah, jadi ini satu baris. Kelihatannya kan rapi, membacanya enak. Simpulan. Nah, gitu. Itu. Jadi sampai F ya. E-nya uji hipotesis, F-nya kesimpulan. Gitu, dirapiin. Ini contoh kalau yang tidak normal ya. Gitu. Cek lagi. Tidak normal. Tidak normal. Tidak normal. Pengecekan penjualan datanya turunin aja, nggak muat. Itu ini udah satu spasi belum? Oh ya udah. Terus ini kegedean nih, lihat nih, kan turun ke bawah nih, ini dirapi, blok dulu. Terus hurufnya kecilin aja di 8. Nah gitu, coba 9. Kegedean, jelek 8. Cakep tuh. Gitu. Uji hipotesis. Kalau yang mana ini? Oke. Gitu ya. Selesai, kita save dulu. Kita save as. Save as. Jangan lupa save as-nya namanya ini. Apaan? Nama Anda. Misalkan namanya siapa ya?
Elsa misalkan ya kan, tugas proyek 5 ya kan, uji independen sampel di tes ya kan. Taruh dulu desktop, save, udah kan, terus kita save as lagi dalam bentuk PDF. Jadi Word, ada PDF, ekspor, yes. Kalau di PDF Anda ya sorry, di Word Anda nggak ada PDF ya di convert di internet aja. Tapi sebelum Anda kumpulkan ya dicek dulu PDF-nya, dicek PDF-nya ada rapi apa belum, dicek lagi, jangan main kumpulin aja. Oke, terus oke. Ini kalau yang contoh tadi yang pakai man with new, ini hipotesisnya ya. Oke. Udah selesai ya, save dulu outputnya ya, terus kita SPSS-nya save dulu. Selesai dah sampai di sini, di uji independen sampel dites. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.